Selamat siang teman-teman. Coba. Saya di sini itu sebagai moderator untuk panel kali ini. Jadi pada panel kali ini tema yang akan kita bawa adalah critical perspective on SDGs from epistemological framework. Yang mana yang seperti kita tahu SDGs adalah suatu acuan yang disepakati dalam proses dan bagaimana kita memajukan dunia. Pada kali ini, sesuai judulnya, yaitu a critical perspective. Jadi kita di sini akan mengulik atau menggali lebih dalam SDGs, bukan hanya dari sisi praktis ya, tetapi juga lebih mendalam yaitu pada sisi epistemologi, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dan apa yang menjadikan dasar daripada SDGs ini sehingga bisa menjustifikasi proses dan bagaimana kita berkembang sebagai manusia. Jadi di sini seperti yang kita tahu SDGs adalah satu kerangka acuan dalam banyak permasalahan di dunia, termasuk seperti iklim, kemudian kesetaraan, kemudian ada juga seperti kemiskinan dan lain-lain. Tapi pernyataan atau paham atau framework yang dipakai oleh SDGs ini sangat jarang sekali dipertanyakan. Seperti sudah kita terima sebagaimana adanya atau taken for granted. Nah, di sini ada perlunya kita pertanyakan kembali landasan-landasan yang mendasari paham yang kita pakai dalam membangun dunia ini. Jadi, hendaknya kita bisa tahu bagaimana SDGs dan landasannya itu dapat menjustifikasi tujuan dan arah gerak hidup manusia. Lalu bagaimana juga SDGs dapat memastikan atau meniscayakan keuniversalan dan kebebasan nilai yang kita pegang dalam SDGs ini pada bias-bias tertentu. Maka dari itu kita di sini juga harus mengetahui nilai-nilai yang dipegang dalam membangun dunia itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai keinklusifan, adil, serta kontekstual. Oleh dari itu, kita bisa memulai diskusi kali ini dengan memulai panel pertama, yaitu dari Ibrahim. Dari sisi kanan saya, mungkin bisa diambil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapten Dunia, Tuan Moderator, saudara itu, dan yang saya kasihi Ibu Dr. Smawati dan rekan-rekan seperjuangan saya. InsyaAllah mengenalkan diri, saya Ibrahim bin Alam, pelajar Al-Muhammad daripada Akademi Pendidikan Islam, khususan kimia gunaan. Baik, maafkan saya jika suara agak semak dan saya beri Jogja atau silang suara lagu saya serius. Jadi hari ini baru recovery sikit lah, jadi suara kurang baik. Jadi dalam undangan saya yang berkaitan dengan critical perspective on SDGs from an epistemological framework. Jadi saya akan sentuh 5 benda. Yang pertama tentang apa itu SDGs secara ringkas, dan apakah itu epistemologi secara ringkas juga. Saya yakin perkataan epistemologi mungkin ada yang jarang dengar sebagai kita belajar sains, mungkin kita tak biasa bahasnya. Seterusnya saya akan sentuh tentang the idea behind SDG, iaitu isi utama pembentangan. Dan yang terakhir, yang keempat, critics on SDG, epistemological framework. Dan yang terakhir, setelah saya kritik SDG itu, saya akan menetapkan Islamic worldview on sustainability. Okey, yang pertama, apa itu SDG? Secara ringkasnya, SDG itu merupakan satu inisiatif hasil resolusi daripada PBB yang dimuhammadkan pada tahun 2015. Jadi SDG ini merupakan satu kerangka untuk menggantikan MDG, Millennium Development Goals, di mana itu merupakan kerangka untuk dengan tujuan yang sama mencapai dunia yang lebih mapan, yang lebih sustainable, dan untuk kita create the better future for the next generation. Namun MDG itu diberhenti pada 2012 dan digantikan SDG dengan beberapa pertambahan objektif lah, antaranya gender equality dan sebagainya.
Jadi SDG ini kita boleh katakan satu blueprint yang di mana telah disetujui oleh seluruh warga PBB untuk dijadikan hala tujuannya untuk mencapai satu alam yang lebih sustainable dan lebih mesra untuk next generation. Saya yakin semua kita ada 12 objektif dan saya akan sebut satu persatu kerana kita punya fokus adalah akar pemikirannya. Okey, seterusnya apakah itu epistemologi? Saya akan juga epistemologi itu adalah teori tentang ilmu, bagaimana dia diperolehi, dinilai dan distrukturkan sehingga menjadi satu sistem. Jadi itu yang kita akan bincangkan tentang SDG dan akar pemikirannya. Kerana macam Tuan kata, tak ramai yang membincangkan akar pemikiran daripada teori apa dibangunkan SDG ini. Okay, seterusnya kita lihat the idea behind SDG. Ini adalah konten utama saya pada hari ini lah. Jadi bila kita bercerita tentang satu sistem ataupun satu public policy, dia pasti akan berakarkan satu pemikiran. Okay, setiap sistem mesti ada akar pemikirannya. Yang dia berakar itu lahirlah satu sistem yang kita ikuti. Jadi perkara yang kita perlu soalkan adalah yang pertama, what is the concept adopted by the SDG, dan yang kedua, siapakah aktor di belakang SDG itu. Kerana satu sistem mustahil hanya bentuk tiba-tiba ada satu sistem yang satu dunia ikut. Mesti ada aktor-aktor yang memainkan peranan penting untuk menstrukturkan SDG itu. Jadi kita akan bincang siapakah aktor-aktor tersebut. Seterusnya, okay, baik. Jadi SDG sebagaimana kita sebut tadi, ia adalah satu misi untuk kita mencapai alam yang lebih sustainable dan dia bermula daripada satu wacana. Okay, kenapa kita nak capai alam yang lebih sustainable? Sebab manusia hari ini telah sedar yang kita sekarang menuju kepada kehancuran. Dunia kita banyak masalah, banyak malapetaka yang berlaku. Jadi manusia mula sedar bagaimana nak selesaikan masalah-masalah ini. Jadi sebenarnya wacana ini telah berlaku sejak pada tahun abad ke-19 ni, abad ke-18, di mana ada teori yang dibawa oleh Thomas Robert Malthus. Beliau merupakan seorang pakar ekonomi dan demografer di British, dan beliau ini terkenal dengan teori beliau dalam population growth. Okay, jadi saya akan ceritakan bagaimana teori ini menjadi dasar kepada SDG. Dan hasil karya beliau yang paling terkenal adalah An Essay on the Principle of Population pada 1798. Okey, seterusnya. Jadi apakah teori yang dibawa oleh Thomas Robert Malthus ini? Okey, jadi teori beliau secara mudahnya adalah beliau mengatakan bahawa pertumbuhan manusia akan bertambah secara geometrik. Maksudnya apa? Pertumbuhan manusia ini akan bertambah secara 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 dan seterusnya. Maksudnya pertambahannya rapid secara geometrik. Adapun permasalahannya adalah di sini sumber alam kita bertambah secara aritmetik, iaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi tidak ada keseimbangan di situ. Pertambahan manusia bertambah secara rapid, namun sumber alam kita terhad. Jadi kita mengatakan apabila benda ini berlaku, maka akan berlaku disequilibrium, ketidakstabilan yang ada pada alam. Jadi beliau mencadangkan, memfokuskan beberapa langkah untuk kita stabilkan balik ketidakstabilan ini. Jadi apa langkah yang diperkatakan oleh beliau adalah ada dua, iaitu yang pertama positive chance, iaitu natural chance, iaitu satu langkah yang berlaku secara semula jadilah untuk mengurangkan populasi manusia. Jadi apa yang boleh mengurangkan populasi manusia adalah bencana alam seperti gempa bumi, pandemik, taufan, keguguran. Benda-benda ini akan mengurangkan populasi manusia. Dan satu lagi cara untuk membetulkan keadaan ketidakstabilan ini adalah dengan preventive measures, iaitu mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan pertumbuhan populasi secara sukarela. Antaranya beliau memfokuskan untuk kahwin lambat, membujang dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kehamilan. Itu solusi yang beliau tampilkan. Okay. Masalahnya adalah manusia bertambah secara rapid, sumber alam kita terhad. Jadi untuk stabilkan balik, kena ambil dua langkah ini. Terusnya,
Jadi bagaimana yang saya katakan SDG ini berdasarkan kepada teori. Padahal ini satu teori dan SDG hari ini ia menjadi satu struktur yang diikut oleh semua manusia. Padahal banyak juga golongan yang menolak idea ini. Oleh Thomas Malthus dia agak sensitif ataupun agak kita panggil apa, dia luar tabiat sebenarnya. Ramai juga yang against teori. Tapi bagaimana hari ini SDG mampu mendapatkan seluruh umat dunia punya pandangan dan semua akan support SDG ini. Jadi kita akan lihat pada seterusnya atoms di belakang SDG. Jadi bagaimana seperti saya sebut tadi, sebagai sistem itu mesti ada aktor-aktor yang memainkan peranan penting. Dan kita tahu teori Malthus ini hanya semata-mata teori. Okey. Jadi the actor di sebagai SDG ini adalah satu kumpulan yang bernama The Club of Rome yang difondasikan oleh Dr. Aurelio Peccei pada 1968 dan kumpulan ini dikira sebagai the chief think tank, iaitu kita panggil apa, tokoh-tokoh pemikir yang ada dalam itu. Jadi di Club of Rome ini mereka mengumpulkan golongan para pemikir, businessman dan juga aktivis-aktivis masyarakat dan juga keluarga pendiri. Jadi mereka membincangkan bagaimana mereka boleh menstrukturkan satu sistem untuk satu dunia ini boleh ikut. Okey. Jadi bagaimana saya sebut tadi SDG boleh menjadi satu sistem yang boleh ikut oleh semua orang kerana propaganda kita panggil satu usaha yang dilakukan oleh Club of Rome iaitu menerbitkan satu kajian yang bernama The Living Sugrup pada 1972. Jadi The Living Sugrup ini telah mengambil teori Malthusian, teori tadi itu sebagai asas utama untuk membangunkan kajian itu. Macam saya sebut tadi, teori tersebut adalah teori, tidak dibuktikan secara data. Dan kejayaan The Living Sugrup ini adalah mereka berjaya membuktikan bahawa teori Malthusian itu adalah benar dan memang akan berlaku kehancuran alam jika kita tak stabilkan antara populasi manusia dan juga keterhadiran sumber alam itu. Jadi masa saya persoalkan tadi lagi sekali, bagaimana manusia boleh terima, kita boleh terima tanpa bertanya sistem SDG. Kenapa? The Living Sugrup ini telah dicetak sebanyak 9 juta naskah, diterjemah dalam 30 bahasa dan diajarkan di universiti besar dunia. Itu adalah kejayaan macam mana mereka boleh mempengaruhi seluruh masyarakat dunia dan masuk ke setiap negara untuk kita ikut sistem ini. Okey. Ini dari Sugrup. Dia punya tajuk kajian itu pada 1972. Okey. Saya berapa minit lagi? 10 ya. Terima kasih. Baik, saya tentangkan the idea behind SDG dan apa itu aktor-aktor yang memainkan peranan untuk membentuk SDG ini, dan saya akan sekarang mengkritik dengan beberapa soalan, iaitu yang pertamanya, God has no authority on his creatures. Jika kita lihat kerangka SDG yang ditampilkan oleh PBB ini, walaupun di sebalik PBB itu ada The Club of Rome, di manakah peranan Tuhan dalam melestarikan alam? Adakah kita ini manusia tiba-tiba wujud? Adakah kita ini datang ke dunia dan sampai kita boleh memisahkan peranan Tuhan dalam kita punya perbincangan? Kerana SDG itu adalah untuk kita mencapai kemakmuran hidup seorang manusia dari sudut pendidikan, makanan, kesihatan dan sebagainya. Jadi kita sebagai yang percaya kepada Tuhan, saya yakin di Indonesia juga rahmat Tuhan yang Esa, betul? Ketuhanan yang Ketuhanannya, bagi ketuhanannya. Begitu juga di Indonesia kita kepercayaan kepada Tuhan. Itu adalah asas pertama. Dan kita lihat dalam langkah SDG ini seakan-akan memisahkan secara penuh peranan Tuhan dalam memakmurkan dunia. Dan kita kena terima bahawa kita adalah hamba Tuhan dan kita masih ada hamba ataupun ada perhatian dengan Tuhan yang perlu kita penuhi. Itu kriteria yang pertama. Kita lihat seakan-akan Tuhan itu tiada otoriti terhadap manusia. Yang kedua, persoalannya adalah benar sumber alam kita ini terhad seperti mana yang diproposkan oleh Malthus. Benar ke kita punya sumber alam terhad? Betul ke yang manusia ini bertambah jika makin ramai manusia makanan tak cukup? Adakah benar teori itu? Okay. Dan saya nak sebut ada beberapa pemikir
bahkan bukan Islam sendiri, beliau mengkritik pandangan ini. Antaranya bekas Perdana Menteri Presiden Amerika Syarikat nama Reagan, dia kata beliau tidak percaya tentang keterhadiran sumber, kerana beliau percaya manusia ada hikmah, ada wisdom, ada intelligence untuk menguruskan sumber-sumber alamnya dengan baik. Dan ada juga beberapa tokoh yang sendiri mengatakan bahawa masalahnya bukan pada keterhadiran sumber, masalahnya adalah pada kerapusan manusia. Masalahnya bukan pada keterhadiran sumber, adalah masalahnya adalah pada kerapusan manusia dalam menjarah sumber alam. Itu adalah idea yang menentang teori manusia. Dan terakhir sebenarnya saya sebut tadi, adakah populasi manusia yang perlu dihapuskan, dikurangkan dengan langkah-langkah tadi itu, ataupun kita menguruskan hawa nafsu manusia itu sendiri, ataupun menjadi seorang manusia yang lebih seimbang dan tidak melampau dalam setiap tingkah lakunya. Terusnya, baik, saya sudah mengkritik SDG dan bagaimana dia telah memisahkan peranan Tuhan dan tidak berasaskan kepada naluri manusia sendiri itu, iaitu untuk beriman kepada Tuhan dan juga untuk sepatutnya mengawal tingkah laku mereka. Iaitu saya akan menentangkan Islam punya sudut pandang tentang sustainability. Jadi mungkin ada beberapa teori seperti semalam Dr. Azizah ada tentang Al-Mizan. Jadi saya bawakan kerangka yang saya lihat juga boleh diketengahkan untuk kita menceritakan sustainability dalam kerangka Islam. Jadi saya bawakan satu ayat Al-Quran bermaksud kalaulah penduduk-penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, iaitu takut dan cinta kepada Tuhan, pasti kami akan bukakan kepada manusia-manusia itu sustainable blessing. Kenapa saya terjemahkan sustainable blessing, saya akan cerita nanti. Iaitu nikmat-nikmat yang berkekalan, yang berterusan, namun daripada langit, nikmat-nikmat yang berterusan daripada langit dan juga bumi. Walau bagaimanapun sayangnya mereka itu mendustakan. Mereka mendustakan agama, mereka mendustakan Tuhan, mereka mendustakan Nabi, maka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi lihat seterusnya, kenapa saya menyebutkan barakah itu sebagai sustainable blessings. Seterusnya, jadi al-barakah adalah saya bawakan dia sebagai kerangka sustainability bagi umat Islam, kerana al-barakah itu sendiri mempunyai makna yang sama sebenarnya dengan sustainability. Saya bawakan beberapa pandangan daripada para ulama Islam tentang maksud al-barakah itu secara bahasa. Daripada Al-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahawa al-barakah itu adalah establishment of divine goodness on something, atau bahasa Arabnya thubutul khair ilahi fi syai', iaitu kewujudan kebaikan pada sesuatu benda. Jadi kita selalu berbahasakan pada benda yang ada berkat, pada itu ada berkat, pada itu ada berkat kan. Biasa dengar kawan kita sebut berkat. Jadi apa maksud berkat itu? Berkat itu sendiri bermaksud kewujudan kebaikan pada benda itu yang berkekalan. Dan pandangan daripada Ibn Qayyim pula, dia mengatakan intipati al-barakah itu adalah establish, iaitu wujud, prolong, berlanjutan dan juga stabil. Begitu juga majoriti ulama mengatakan al-barakah itu adalah berkembang, bertambah dan sentiasa meningkat. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya itu adalah tarifan sama dengan sustainable. Kalau tak percaya, jika kita lihat apa sustainable dalam bahasa Melayu adalah kelestarian, betul. Kalau buka kamus Dewan, kelestarian itu bermakna tidak berubah dan kekal. Jadi itu yang umat manusia sekarang memerlukan. Kita memerlukan nikmat yang kekal, dia tidak berubah-ubah. Dan asas itu telah digariskan kembali oleh agama, iaitu dengan mengambil kerangka ini. Seterusnya, iaitu the core of barakah. Kita tentang al-barakah dan bagaimana untuk mendapatkan nikmat yang berterusan itu, kita ada dua core yang paling utama yang perlu kita capai, iaitu ada dua: beriman dan bertakwa.
Dan saya akan syarahkan sedikit tentang apa itu beriman dan bertakwa. Beriman itu secara mudah kita menerima, kita affirm kebenaran yang datang daripada Tuhan dan Nabi, dan kita beramal mengikutnya. Adapun core teras yang kedua iaitu bertakwa. Jadi saya mencari apakah maksud takwa, sebab banyak setiap para pemikir yang mentakdirkan secara berbeza. Jadi saya jumpa satu kata-kata Imam Sayyidina Ali tentang takwa yang bagi saya sangat lengkap dan mampu menjadi paksi kepada kerangka barakah untuk umat Islam dan untuk umat dunia seluruhnya. Iaitu ada 4 perkara. Ya, Imam Sayyidina Ali kata yang pertama adalah fear and love of God, atau bahasa Arabnya al-khawfu bil jali, iaitu takut kepada Tuhan. Cinta dan takut, iaitu ada sikap God-centric, kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kita punya tingkah laku. Dan yang kedua adalah practicing the revelation, kita mengamalkan apa yang Quran yang datang daripada agama itu sendiri. Kita mengamalkan, bahasa Arabnya wal-amal bitanzim. Yang ketiga, yang ini paling penting, setelah kita menerima kita menjadikan Tuhan sebagai kita punya sentrik kita yang utama, dan kita mengamalkan segala perintah Tuhan, dan akan lahir satu sikap daripada itu, iaitu al-qana'ah, contentment. Kita merasa cukup. Dan manusia hari ini telah hilang menerima. Sebab itu berlaku yang Guru Tasma ceritakan, baju yang kita banyak baju, banyak sangat baju, tapi kita kata tak ada baju. Kerana apa? Hilangnya perasaan al-qana'ah. Kita rasa tak cukup, nak lagi. Dan itulah dunia kapitalis, dunia ekonomi kapitalis hari ini membawa kepada itu. Kita nak tambah. Dan kita rasa cukup. Yang terakhir adalah prepare for hereafter, iaitu Islam membawa pemikiran bahawa kita duduk kat dunia ini sementara. Kenapa kita nak gila-gila habiskan semua apa itu kita punya nafsu, kita nak itu, nak ini, nak sebagainya dekat dunia. Kerana kita ada kehidupan di sebalik dunia itu. Dan bila kita lihat 4 paksi ini sebenarnya, kalau kita betul-betul amalkan, kita mampu melahirkan satu pertamanya diri yang sustainable. Kita tak akan melampaui batas, kita akan bersederhana, dan juga masyarakat dan negara yang sentiasa mengambil kira peranan Tuhan, dan juga mengamalkan agama, dan seterusnya sentiasa merasa cukup dan tidak berlebihan. Okey, seterusnya, saya rasa itu cukup untuk pengulangan saya pada petang yang berbahagia ini. Jadi saya konklusikan bahawa SDG ini apabila kita lihat secara dasar pemikirannya, dia seperti tidak meraihkan sikap manusia ataupun fitrah manusia itu untuk menerima Tuhan, iaitu kita menerima kewujudan Tuhan. Dan yang kedua, fitrah manusia untuk mencari kebenaran. Dan kita lihat juga kepada teori Marxism, seakan-akan dia tidak organik, dia seperti memaksa sesuatu yang tak sesuai dengan manusia. Antaranya cadangan beliau untuk ada masalah manusia ramai, untuk menghilangkan masalah itu, preventive sex dengan kahwin lambat, membujang, mengambil langkah-langkah mencegah kehamilan. Itu adalah langkah-langkah yang tidak manusiawi, sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kita lihat apa itu, dia seakan-akan menghilangkan maruah keramah insan, iaitu dignity of human itu sendiri. Dan saya bentangkan tentang kerangka Islam, di mana dia kerangka yang mempunyai orbit sendiri, ada orbit dia sendiri, dan menawarkan kepada umat manusia bahawa kepercayaan kepada Tuhan, mengamalkan wahyu itu, dan bersederhana dalam setiap perkara, dan akhirnya ingat bahawa kita akan kembali ke akhirat, merupakan paksi kepada untuk mencapai dunia yang sustainable dan lebih adil untuk seluruh masyarakat sosial di dunia. Dan saya harap kerangka al-barakah ini mampu dibangunkan, strukturkan oleh para pemikir. Kerana apa? SDG kita, sebenarnya saya sebut tadi, kejayaan SDG adalah menstrukturkan sehingga menjadi sistem dan dipromori oleh The Club of Rome. Mereka mendapat kerajaan yang sangat banyak, mengumpulkan para pemikir, dan mereka berjaya menstrukturkan secara baik. Dan kita juga sebagai yang mempunyai pemikiran yang berteraskan wahyu, kita juga perlu menstrukturkan kerangka kita supaya boleh diterima oleh seluruh manusia. Saya rasa cukup sekali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh saya singgung sedikit ya, jadi skenario katastrofik alam Mautusan itu sendiri adalah yang menjadi dasar para think tank dalam membuat standar SDGs ini adalah bisa dibilang adalah konsekuensi dari ketamakan yang melupakan peran Tuhan serta rahmat atau berkat wisdom yang dikaruniakan Tuhan, sehingga harusnya dengan Tuhan dan manusia yang dengan kewisdomannya kita bisa mencapai jika dalam bahasa Inggris kita artikan sebagai sustainable, dalam bahasa Indonesia sendiri saya kira saya bisa artikan sebagai keberlanjutan, dan dalam bahasa Melayu sendiri kelestarian gitu. Terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan disiplin waktu kita bisa langsung ke panel kedua, yaitu Jonathan di sini. Waktu yang akan saya alokasikan adalah 20 menit untuk pemaparannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Sayyidi wa sayyidati ikhwani wa akhwati ayyuhal hudur inni uhayyikum bitahiyatin salimah fi hadhil istima'il mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi fi jannatihil ula ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Jonathan J. Kusuma. You can call me Nathan, Jonathan, or whatever you miss about my name. But before I talk to you too much, I should apologize to you guys that I cannot speak English clearly. So I will use bahasa. Because I think language actually ways of or tools to express our idea like it's been. So I'm worried that I cannot express my idea like it's been with English language. So I will use bahasa Indonesia saja. Kenapa kok pada tepuk tangan? Ini sesi yang agak santai sebenarnya. Sebenarnya saya berharap bahwa diskusi kita ini lebih bersikap inklusif ya, lebih bersikap terbuka. Karena ya sudah ribuan tahun pendidikan ini berkelanjutan gitu. Tapi kalau kita masih bersikap eksklusif dalam transfer knowledge atau transfer value gitu, kayaknya bukan kemajuan yang berarti. Karena kalau kata Habermas gitu, tindakan komunikatif itu kan harus bersikap inklusif gitu. Dan dalam suatu public sphere, ruang publik yang semua bisa saling menegasi atau menidakkan atau mengafirmasi atau mengiyakan ekspresi-ekspresi atau pemikiran-pemikiran dari teman-teman yang lain. Jadi saya berharap saya bisa menyisakan waktu untuk memuaskan hasrat saya untuk memantik ide-ide saya yang tadi dipantik oleh saudara Ibrahim tentang barokah, tentang saya langsung pikiran kalau dari epistemologis itu elaborasi terhadap barokah itu apakah harus sifatnya itu berhani bayani saja, apakah tidak bisa gitu. Kita mencoba melihat barokah sebagai sisi yang lebih teknis atau bagaimana gitu, atau sesuatu yang huduri atau bagaimana. Saya udah terpantik untuk ngomongin soal itu, tapi
Tidak, saya harus taat kepada waktu ini. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa sebenarnya yang akan kita bahas ya? Sebenarnya kan permasalahan epistemik, permasalahan epistemologis dalam SDGs ini. Apa masalah epistemologisnya? Sebenarnya ada satu istilah yang cukup sudah disinggung oleh pembicara kita sebelumnya. Di next saja. Yang sebenarnya menarik, yaitu tadi Dr. Rodinal sudah menyinggung tentang ada epistemological justice gitu. Bahwa jangan-jangan gitu ya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu. Tadi kan disinggung bahwa epistemologi itu kan diskursus tentang knowing, tentang nature of knowing, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu gitu. Hakikat dari pengetahuan kita terhadap sesuatu itu apa gitu. Jangan-jangan metode atau role model dari metodologi epistemik ini tidak justice amat gitu, tapi juga dikooptasi oleh sebagian kelompok saja dari manusia yang luas itu gitu. Sebenarnya tadi pembahasan tentang epistemologi justice dan injustice itu sudah cukup menggambarkan tentang masalah epistemik dari SDGs itu, bahwa ya jangan-jangan memang SDGs ini hadir itu dengan pikiran yang tidak cukup mewakili dari pikiran banyak orang tentang hanya ya development oriented gitu, atau universalitas atau internasionalisme gitu. Tidak menilik, tidak merujuk pada satu sistem-sistem nilai yang sebenarnya dimiliki oleh tiap-tiap civilization, tiap-tiap peradaban. Nah, dari mana sebenarnya pemikiran ini berasal? Dari mana keberanian, atau kita kan seharusnya sering terpantik ya bahwa SDGs ini datang dari United Nations, dari PBB, dengan suatu sistem yang sudah yang disebut oleh Vito tadi, yang sudah matang, yang tiba-tiba kita disuruh untuk menerimanya saja secara langsung gitu. Nah, sebenarnya dari mana nilai-nilai itu berasal? Secara umum bahwa dari beberapa sumber disebutkan bahwa semangat yang dibawa dari pemaksaan sistem government yang sifatnya all the world ini itu sebenarnya berangkat dari agenda-agenda untuk melakukan liberasi lagi, untuk melakukan enlightenment lagi, untuk melakukan renaissance lagi. Yang agenda itu ya datang dari cara berpikir tertentu saja, seperti cara berpikir humaniter, cara berpikir liberal, dan sebagainya. Next. Lebih dalam lagi, kalau kita lihat akar nilai filosofisnya, bahwa sistem internasional ini itu berakar dari pandangan filosofis yang ya problem solver itu selalu identik dengan pragmatisme, dengan pandangan etik yang menganggap bahwa kebenaran adalah ketika kita bisa memberikan solusi, memberikan afeksi atas kebutuhan kita yang sifatnya action, yang sifatnya material, yang sifatnya pragmatis. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, sebenarnya materialisasi atau materialisme ini juga berakar pada gerakan-gerakan yang sifatnya positivistik,
positivisme yang itu cukup populer juga di peralihan abad 19 ke 20 melalui lingkaran Wina dan sebagainya, itu yang lantas menanggalkan hal-hal yang sifatnya metafisis, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak logikanya bukan logika material, tapi logika supranatural dan sebagainya, hal yang sifatnya psikologis yang psikoanalisis, tapi beranjak menuju ke hal-hal yang empiris, hal-hal yang sifatnya material, positivistik. Nah, artinya sebenarnya kalau kita lihat bahwa akar pemikiran dari hadirnya suatu bentuk international government idea tentang nilai-nilai 17 nilai yang harus diselesaikan, yang harus di-solve itu ya berakar dari pandangan filosofis dari sebagian bangsa saja yang di dalam peradabannya mengalami perkembangan filsafat yang sifatnya positivistik tadi, yang sifatnya materialis tadi, yang libertarian dan sebagainya tadi. Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana dengan peradaban-peradaban yang lain? Civilization yang lain yang mereka pada sebenarnya dalam sejarahnya, dalam tamadunnya, dalam pemberadabannya selama ribuan tahun itu, mereka juga menghasilkan sistem nilai yang tidak positivistik tadi, yang tidak materialis tadi, seperti misalnya China, seperti misalnya di India, dan kita umumnya dari warga belahan timur itu mereka mungkin akan memandang sustainable, sesuatu yang berkelanjutan bagi kami atau bagi kita. Itu bukan solving atas sesuatu yang sifatnya material saja, tapi hal-hal yang lebih mapan dalam nilai seperti harmoni dan moral value dan sebagainya. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan peradaban-peradaban itu? Saya melihatnya di next saja. Saya melihatnya bahwa ya responnya pasti akan interaktif ya, akan integratif gitu, bahwa bangsa-bangsa dengan peradaban yang mungkin tidak positivistik tadi itu ya akan mengintegrasikan atau mendialogkan nilai-nilainya, value-value-nya tadi dengan value positivistik tadi, yang value internasional tadi, tentang hal yang pragmatis tadi, yang materialis itu. Sehingga seperti yang mungkin kita bisa tangkap dari diskusi-diskusi kita di sebelum-sebelumnya, kita akan melihat bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai keislaman kita atau values-values ketimuran kita dengan poin-poin yang ada di dalam SDGs itu. Jadi kita seolah seperti orang kedua yang harus menyesuaikan dengan tamu yang baru saja datang, dengan nilai yang baru saja datang. Padahal seharusnya dalam dunia yang sifatnya global, kita bisa juga menunjukkan lokal atau value kita itu secara setara dengan pandangan-pandangan bangsa lain itu, dan menemukan sistem sustainable kita sendiri. Maksudnya bukan kok kita memisahkan, tapi kita bersama membangun. Tidak kok lantas menyerahkan kepada suatu bentukan dari global government itu. Saya kira menarik kalau kita melihat dari sisi itu. Karena ya bagaimana ya, misalnya teman-teman kan
outbound kan di Yogyakarta. Itu mungkin teman-teman akan merasakan rasa yang berbeda dengan kota-kota pelajar atau kota-kota besar yang lain. Mungkin teman-teman tidak akan menemukan gedung-gedung yang terlampau besar atau menemukan spot-spot wisata yang terlampau megah, tapi teman-teman mungkin akan menemukan spot-spot wisata yang lebih kontemplatif, gitu, yang lebih enjoyable, kafe-kafe yang mencintai lagu dangdut atau lagu-lagu yang sifatnya atau gedung-gedung gamelan mungkin, gitu. Teman-teman akan merasakan bahwa jangan-jangan gitu, sustainable berkelanjutan bagi sebagian masyarakat Jogja itu ya menikmati hari tua yang tenang saja, yang dia merasa harmoni saja. Dan soal problem-problem yang menimbulkan SDGs itu seperti kerusakan lingkungan, overpopulasi yang lantas menjadi eksploitasi dan sebagainya, itu yang mungkin akan dipandang oleh orang-orang Jogja sebagian itu sebagai hal-hal yang sebenarnya atas ulah dari manusianya sendiri. Kalau mereka sejak awal gitu tidak berpikir eksploitatif, tapi lebih berpikir seperti mereka, lebih berpikir harmoni seperti values yang mereka bangun gitu, mungkin problem-problem seperti itu juga tidak akan muncul gitu. Problem-problem kerusakan alam itu juga tidak akan muncul. Value, nilai yang mereka bawa itu adalah nilai harmoni, bukan development yang sifatnya eksploitatif gitu. Nah, seharusnya SDGs ini juga dibangun di atas pendekatan-pendekatan, di atas nilai-nilai yang lain juga, nilai-nilai dari bangsa-bangsa yang lain, yang mereka sudah memiliki histori, mereka juga memiliki cara untuk solve terhadap masalah mereka. Jangan dibayangkan misalnya jika teman-teman kalau sempat gitu jalan-jalan ke pantai selatan gitu, ke pantai Parangkusumo, lalu melihat ada orang yang membakar dupa, membakar kemenyan gitu, dan ada bunga-bunga di suatu batu gitu, lalu Anda melihat bahwa itu adalah tindakan mistik gitu, itu adalah tindakan mistis. Atau ketika suatu waktu gitu ada event yang diselenggarakan oleh Sultan Jogja, itu event Labuan gitu, menghantarkan hal-hal yang mungkin kelihatan seperti sesaji itu ke Gunung Merapi atau ke pantai selatan, itu lantas adalah hal yang mistik. Jangan-jangan upaya-upaya ritual-ritual yang mereka lakukan itu selama ribuan tahun, selama ratusan tahun, itu jangan-jangan adalah upaya mereka menaruh perhatian terhadap alam sekitarnya, gitu. Melihat bahwa gunung dan lautan itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang sama juga dengan kita sebagai manusia, yang sama-sama makhluk Tuhan, gitu. Sehingga menyakiti mereka itu adalah sama dengan menyakiti kita, sehingga action atau tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan menjaga dari alam itu, tindakan mencegah kerusakan dari alam-alam itu. Jangan-jangan nilai-nilai seperti itu sudah goal gitu dalam SDGs tentang kerusakan lingkungan gitu, sejak lama gitu. Makanya di situ yang saya kira penting gitu, bahwa masalah dari SDGs ini adalah kesan dari kurangnya keterlibatan dari peradaban-peradaban nilai-nilai yang lain gitu, yang
kalau mungkin kita jeli dan kita sabar, gitu, kita bisa menemukan banyak value yang di situ juga pragmatis juga sebenarnya. Sebenarnya juga bisa untuk memberikan solusi atas masalah-masalah dari SDGs itu, seperti gender equality, kesetaraan gender. Kita sebagai umat Islam saja, gitu, sejak ribuan tahun yang lalu kita sudah mengenal istilah tentang apa bahwa khalakum min dzakarin wa unsa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan itu hanya soal kualitas takwa tadi, bukan soal min dzakarin wa unsa, bukan soal laki-laki maupun perempuan, bukan soal gender gitu. Tapi apakah dalam menyusun gender equality dalam SDGs itu melibatkan nilai-nilai keislaman, peradaban keislaman, gitu. Atau hanya melihat bahwa society yang tidak menghargai gender itu akan menjadi masalah terhadap society itu sendiri, sehingga harus diberikan solusi, gitu. Atau pragmatis gitu. Nah, 6 menit lagi dan saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup. Kan lain utamanya itu adalah bahwa masalah dari SDGs ini adalah kurangnya keterlibatan nilai-nilai yang lain yang di luar dari peradaban positivistik tadi. Nah, saya berharap dalam waktu 5 menit ini saya bisa interaksi atau mungkin merespon dari panelis sebelumnya, karena saya kira ini nanti setelah panel saya langsung pada closing statement dan tutup gitu kan, Bahkan tanpa closing statement. tanpa closing statement dan langsung tutup. Oke, makanya 5 menit ini saya ingin sedikit merespon dari yang disampaikan oleh teman saya, Saudara Ibrahim tadi. Dan respon saya ini sebenarnya saya ingin memberikan gumbo kepada teman-teman semua, memberikan pekerjaan rumah, sesuatu yang bisa kalian bawa pulang dalam kondisi berpikir, dalam kondisi pusing kepala gitu. Bahwa sebenarnya dalam tradisi Islam kita kan sering kali kalau kita bertemu dengan teman-teman yang lain, bertemu dengan saudara kita Muslim yang lain, kita selalu mengucapkan salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, itu kan ada term salam keselamatan, ada term rahmah, dan ada term barokah gitu. Artinya kan berarti setiap Muslim ini kalau saling bertemu satu sama lain ini sudah ngomongin sustainable development goal berarti itu. Barokah tadi kan. Ya, betul. Iya kan. Dan salam itu kan bentuk kita menjamin kepada saudara kita. Assalamualaikum itu berarti kan saya Jonathan ini menjamin kepada kalian semua bahwa kalian itu selamat dari kemungkinan keburukan saya, selamat jiwa kalian, selamat harta kalian, dan selamat kehormatan kalian gitu. Karena kan pakai assalamualaikum gitu, assalamualaikum gitu. Kalau pakai Allah berarti kan ada kewajiban di sini. Kalau lalu salam ini lantas dikaitkan dengan diteruskan dengan warahmatullahi, berarti ada ikrar bersama tentang rahmatnya Tuhan gitu, wabarakatuh gitu. Berarti kan dalam salam ini ada ikrar untuk kita untuk saling memikirkan tentang barakah, tentang ziyadatul khair, tentang kemungkinan kebaikan yang bisa terjadi dari interaksi kita gitu. Pernah nggak teman-teman itu kalau mengucapkan salam itu berpikir ke sana gitu, kira-kira? Nah, apa artinya jangan-jangan gitu? Jangan-jangan ini
bukan dianggap itu, bukan sungguh-sungguh, tapi jangan-jangan gitu. Jangan-jangan bahwa janji Tuhan tadi tentang Fatahna barokah tadi, bahwa akan dibukakan jalan-jalan barokah itu bukan sesuatu yang sifatnya itu pasif, bahwa oh ya sudah, saya diam saja, saya fokus saja pada urusan saya dengan Tuhan, dengan keimanan saya dengan Tuhan, urusan saya dengan ketakwaan saya kepada Tuhan, pribadi saja gitu. Jangan-jangan janji Tuhan tentang menurunkan barokah itu juga memerlukan hal-hal yang sifatnya itu upaya kita yang sifatnya bersama, gitu. Upaya yang sifatnya interaktif, gitu. Bahwa amanu dan wattaqau itu tidak sendiri, bahwa ada society di situ, ada masyarakat di situ, ada wawu jamaah di situ. Berarti bukan hanya bukan hanya subjek tunggal yang harus beriman dan bertakwa, gitu. Baru bisa dibukakan pintu-pintu barokah tadi. Artinya jangan-jangan ya bahwa nilai tentang sustainable development goal ini yang sifatnya kerja komunal ini itu ya berarti perintah Tuhan dari Al-Quran. Jangan-jangan ini saya tidak bersifat istimbat hukum atau menjadi mufasir, itu tidak lah saya. Jauh. Yang saya lakukan hanya istifadah saja, hanya tadabbur saja, jangan-jangan saja. Jangan-jangan bahwa ya itu tadi, kalau kita beriman saja secara pribadi, soleh saja secara pribadi, gitu, belum tentu kita mungkin mendapatkan barokah dari Tuhan. Harus bersama-sama. Nah, dari sini kan sebenarnya ya nilai-nilai SDGs ini itu bukan sesuatu yang baru, gitu. Bukan sesuatu, justru dalam epistemologi di luar positivistik tadi, yang di luar global government tadi, di luar UN tadi, itu sudah ada dalam nilai Islam. Dan belum tentu kita juga belum mengkaji dari nilai-nilai keagamaan yang lain, yang ada di dalam teman-teman Kristiani atau di dalam teman-teman Buddhisme dan sebagainya. Jangan-jangan yang terjadi dengan peradaban kita ini itu bukannya kok wah ini ada masalah gitu, lalu kita berpikir kita cari solusi, kita membuat sistem nilai, tapi jangan-jangan sistem nilai yang sifatnya solving ini sudah ada gitu. Sudah ada ribuan tahun gitu, tapi kitanya sendiri yang terlupa gitu. Kitanya sendiri yang tidak sadar gitu. Nah, pertanyaan saya yang ingin saya buat teman-teman dalam waktu liburan yang menjadi agak kacau gitu, pikirannya, itu adalah apa yang membuat kita terlupa, apa yang membuat peradaban kita ini terlupa, tertidur dari nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Apakah jawabannya adalah mereka tidak belajar filsafat? Tidak belajar. Waktu sudah habis. Oke. Karena waktunya sudah habis, maka persoalan itu biar teman-teman yang menjawab dalam alam pikiran kalian masing-masing. Saya tidak berkewajiban untuk menjawab. Oke, begitulah dari saya. Langsung ini, tidak ada closing. Oke, ya sekian dari saya. Pasti banyak kekurangannya karena kebaikan dan kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Keimanan dong. Enggak ada fitur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Jonathan buat pemaparannya, luar biasa ya. Makasih ya kecurigaannya. Ya, boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk dua panelis kita? Ya, berhubungan dengan materi Jonathan tadi ya, seperti Jonathan sampaikan, sebenarnya
dan juga saudara Ibrahim juga. Jadi SDGs ini sebenarnya adalah klaim nilai global, yang mana dia mengaku sebagai nilai-nilai yang inklusif gitu. Tapi seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh kedua analis kita, sebenarnya terdapat semacam ketimpangan di sana, semacam pengabaian nilai-nilai yang sebenarnya perlu dipertimbangkan, atau bahasa epistemologis yang agak kerenan dikit istilahnya epistemic injustice gitu di sini. Yang mana harusnya nilai-nilai yang dianut oleh SDGs ini adalah nilai-nilai yang mengakomodasi semua kalangan, bukan malah bahkan mengkerdilkan suatu kalangan gitu. Jadi semacam mungkin tujuannya adalah untuk kemaslahatan semua orang, tapi penyebabnya adalah penyebab parsial. Hanya sebagian orang yang menyebabkan, let's say tadi konsekuensi maltusan gitu. Karena seperti yang Jonathan sampaikan tadi, terdapat nilai-nilai yang sebenarnya sudah mendahulukan sustainable dari nilai-nilai yang kita anut gitu. Tapi nilai-nilai ini seperti dianaktirikan gitu. Jadi penyebabnya parsial, tapi dengan konsekuensi global itu semacam melimpahkan masalah-masalah yang dibuat oleh orang lain terhadap kaum-kaum yang sebenarnya ya keselarasan itu udah dalam value mereka. Nah, ya istilahnya mungkin masalah punya siapa yang kena getahnya semua orang gitu. So, mungkin itu aja buat diskusi kita hari ini. Harapannya adalah diskusi kali ini bisa memantik bara pemikiran yang selanjutnya harus kita perjuangkan, khususnya dalam isu-isu yang penting seperti ini, SDGs dan bla 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 gitu, karena hal ini juga menyangkut kemaslahatan kita semua gitu. Dari saya mungkin kita perlu mengembangkan kembali dialog-dialog kritis serta membangun kembali awareness yang selayaknya sudah didapatkan atau dibangun dari awal dari pengembangan nilai-nilai dengan klaim nilai global ini. Oke, mungkin sekian dari kami untuk forum kali ini. Saya sebagai moderator di sini, Rama Fitorio, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Tito dalam diskusi kali ini. Diskusi yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita kasih homework untuk dioperasikan oleh Mas Jonathan dengan itu. Oke. Semoga yang memberi pengalaman kita dapat di sini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu. Sebelumnya untuk para panelis yang ingin datang ke tempat itu, karena kita akan masuk ke sesi penyerahan kenang-kenangan. Oke. Kenang-kenangan pertama akan diserahkan oleh Sofia kepada Ibrahim bin Alam. Oke, itu Kak Ibrahim boleh kami berdoa. Aku bagi dua deh. Ya, sedikit kenang-kenangan dari Christian. Nah, selanjutnya itu pemberian kenang-kenangan kepada Jonathan Wijaya Kusuma selaku panel kedua dan juga Rahmat Tito Aryo sebagai moderator yang akan diberikan oleh Muhammad Syahir Suhaimi selaku pembicara. Oke. Pada masuk. Oke, baik. Untuk teman-teman panelis boleh duduk kembali ke bawah ya. Saya kira dulu kembali ke mana? Oke. Sebelum diskusi kita kali ini berakhir, terdapat kita yang dulu teman-teman sekalian